Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adristi Afila Utami, NPM C1C020100, Prodi S1 Akuntansi kelas E. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Setiap manusia yang lahir senantiasa membawa fitrah untuk menyembah sesuatu yang dianggap sakral. Fitrah ini mendorong untuk berpikir, berusaha, dan berkontemplasi untuk menentukan siapa Tuhannya. Kemudian bagaimana ia beragama. Dalam keyakinan umat Islam, bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang menganut monoteisme. Islam meyakini satu Tuhan, yaitu Allah, dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Monoteisme Islam ini jelas dapat diketahui dalam sumber firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan istilah Allah Ahad, Allah Wahid, dan lain-lain. Tauhidasi Allah dapat dibuktikan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Banyak ayat yang menguatkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan seruan untuk menyembahnya. Contoh sederhana, perhatikan surat Al-Ikhlas yang semuanya menjelaskan ketunggalan Allah. Dia Maha Satu, tempat bergantungnya manusia, tidak diperanak atau memiliki anak. Sedangkan konsep menurut agama lain, yaitu ada yang pertama dinanisme, yaitu pola kepercayaan manusia terhadap adanya kekuatan yang maha dahsyat yang berpengaruh dalam kehidupan. Kekuatan tersebut diyakini bersemayam dalam benda-benda. Yang kedua ada animisme, yang merupakan pola kepercayaan masyarakat terhadap roh gaib yang diyakini memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu ada politeisme, yaitu pola kepercayaan terhadap dewa-dewa. Yang keempat ada henoteisme, yaitu pola kepercayaan yang diusung atas motif ketidakpuasan atas keberadaan dewa-dewa yang jumlahnya banyak sehingga diperlukan pengkultusan terhadap beberapa dewa saja. Dan yang terakhir yaitu ada monoteisme, yaitu konsep kepercayaan terhadap satu Tuhan. Soal nomor 2, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Qur'an dan bagaimanakah fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Dalam Al-Qur'an ada 4 kata yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia, yang pertama sebagai insan, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 65 kali dan tersebar dalam 43 surat untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Kata insan jika dilihat dari asalnya, yang artinya lupa, menunjukkan adanya kekaitan dengan kesadaran diri. Sedangkan kata insan untuk penyebutan manusia yang diambil dari akar kata al-uns yang berarti jinnah atau harmonis, karena manusia pada dasarnya dapat menyesuaikan dengan realitas hidup dan lingkungannya. Nah, yang kedua ada sebagai basyar, yang dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata basyar adalah jamak dari kata basyarah yang berarti kulit. Di sisi lain, jika diamati banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata basyar yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai basyar melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai tahapan kedewasaan. Nah, yang ketiga sebagai Anas. Anas dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surat. Dalam Al-Qur'an, Anas merupakan keterangan yang jelas menunjukkan pada jenis manusia. Kata Anas menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang berpotensi melakukan masalah atau melakukan mafsadah. Yang keempat yaitu sebagai Bani Adam. Bani Adam disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, diantaranya pada surat Yasin ayat 60. Adam di dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian basyar, insan, dan anas. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amalia manusia, sekaligus memberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas dilakukan. Jadi dari kedudukan sebagai insan dan basyar, manusia merupakan makhluk yang diberkahi Allah dengan potensi fisik maupun psikis yang memiliki potensi untuk berkembang,
untuk berkembang. Al-Quran berulang kali mengangkat derajat manusia dan berulang kali pula merendahkan derajat manusia. Manusia dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan para malaikat. Allah juga menetapkan bahwa manusia dijadikannya sebagai makhluk yang paling sempurna keadaannya dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Untuk soal yang nomor 3, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Ciri-ciri orang beriman yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, mempunyai malu. Malu di sini maksudnya adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur. Yang keempat, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, dan sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk ciri-ciri orang bertakwa yaitu dermawan, sabar, mampu menahan amarah, mudah memaafkan, dan suka sholat malam. Korelasi antara iman dan takwa yaitu pada prinsipnya, iman adalah syarat sedangkan takwa adalah tujuan. Takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Takwa tidak akan terjadi jika seseorang tidak beriman, karena iman merupakan kunci dari ketakwaan kita. Misalkan kita tidak beriman kepada Allah, maka kita tidak dikatakan bertakwa karena akan membuat kita mendekati larangannya yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Sebaliknya, jika kita beriman kepada Allah, maka kita akan takut pada larangannya. Untuk soal keempat, dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkan dengan jalan kekerasan, seperti yang terjadi pada ISIS. Bagaimanakah pandangan saudara tentang ISIS dan menurut saudara bagaimana mestinya Islam dikembangkan? Jadi, pandangan saya tentang ISIS tentunya tidak setuju, karena ISIS tidak mempresentasikan agama Islam yang damai. Dengan adanya ISIS dapat membangun khilafah dengan pendekatan pemaksaan dan kekerasan yang membahayakan. Pendapat saya mengenai bagaimana semestinya Islam dikembangkan adalah Islam dapat dikembangkan dengan cara berdakwah sesuai dengan ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Rasulullah. Soal yang terakhir, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimanakah sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi saudara dalam menjalani hidup. Sifat-sifat Rasulullah yang patut kita teladani yaitu yang pertama ada sifat sidik yang artinya jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat sidik sangat penting bagi kita terapkan. Kita harus selalu menerapkan sifat jujur kepada siapapun baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Dengan sifat jujur dapat membuat diri menjadi damai tanpa ada rasa tertekan. Yang kedua itu ada sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Kepercayaan itu sangat mahal harganya. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya bagi siapapun dan jangan pernah merusak kepercayaan orang lain kepada kita karena bila kepercayaan itu telah hilang, sulit sekali untuk mendapatkan kembali. Yang keempat ada sifat tablik. Yang ketiga yaitu ada sifat tablik yang artinya menyampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya saling berinteraksi dan saling memberikan informasi. Namun terkadang informasi itu diberikan pada perwakilan saja. Sebagaimana orang yang dititipkan pesan atau informasi tersebut, kita harus menyampaikan agar membantu dan meringankan urusan orang lain dengan informasi yang sebenar-benarnya tanpa menambah-nambah atau mengurangkan. Yang keempat itu ada sifat fatona yang artinya cerdas atau pintar. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya sudah sewajarnya kita memiliki sifat ini. Karena kita telah memiliki bekal ilmu mulai dari rumah dan di sekolah, maka hendaknya kita mensyukuri dengan kecerdasan yang kita miliki, serta berupaya untuk menambahkan ilmu atau kecerdasan kita dengan rajin belajar, mengerjakan tugas dan aktif dalam kegiatan-kegiatan non-akademik lainnya. Yang terakhir yaitu sifat khasyah yang artinya takut kepada Allah. Dengan meneladani sifat khasyah ini akan memperkuat iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.